Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita boleh hidup bagi Dia. Dan hidup bagi Dia itu adalah saudara-saudara hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kasih dan kebaikan bagi orang lain. Sudahkah saudara memiliki hidup yang seperti itu? Biar Tuhan menolong kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sadarkah saudara, di dunia ini, orang yang disebut orang yang benar, itu sangat tergantung dengan apakah dia mempunyai dukungan mayoritas. Jikalau mayoritas mengatakan dia benar, maka seakan-akan dia adalah orang yang benar. Atau mungkin saudara-saudara, di zaman kini, saudara-saudara, orang yang dinyatakan benar itu, saudara-saudara, karena dia mempunyai sebuah kekuasaan yang begitu besar pengaruhnya. Sehingga tanpa terasa, masyarakat menganggap dia benar. Meskipun belum tentu dia benar. Ada juga, saudara-saudara, orang dianggap benar, bukan karena dia benar, tetapi mungkin karena dia banyak hartanya. Sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain menganggap dia benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, integritas di setiap zaman sangat dibutuhkan. Dan integritas itu tidak bergantung kepada apa kata orang. Tetapi apakah orang tersebut berdiri dan berpaut kepada kebenaran. Saudara, hal inilah yang akan kita renungkan di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 16 sampai 22. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu menjadi mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada masa itu, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin agama ada banyak menambahkan aturan-aturan yang mereka anggap sebagai tafsiran daripada apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Namun tanpa mereka sadari bahwa mereka sebetulnya ketika menambahkan aturan itu, ada unsur-unsur kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri di dalamnya. Sehingga aturan-aturan itu menjadi beban bagi orang lain, tetapi mereka yang membuat aturan itu tidak mau terikat dengan peraturan itu. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sedang berbicara tentang integritas yang sangat Tuhan inginkan dimiliki oleh umat Tuhan. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita tidak berdiri dalam kebenaran, dan kita mau mengabaikan kebenaran, maka Tuhan menggambarkan kita adalah seperti orang-orang buta. Kita seperti orang-orang bodoh. Saudara, mengapa demikian? Saudara, ketika kita tidak lagi mau tunduk kepada kebenaran,
maka kita menjadi orang yang tidak bisa melihat realitas yang sesungguhnya. Kita menjadi orang yang tidak bisa membedakan apa yang sesungguhnya yang terjadi. Karena hati kita selalu menyangkali kebenaran itu. Yang pada akhirnya, ketika kita membiasakan diri kita seperti itu, hati kita menipu diri kita sendiri. Karena kita tidak peka lagi kepada realitas yang sesungguhnya, kepada kebenaran yang sejati. Dan disitulah kita disebut sebagai orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tidak intelektual, tetapi bodoh di sini adalah terjadi kebutaan di dalam batinnya kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya hikmat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan membiasakan hidup kita menyangkali kebenaran. Jangan kita berpikir kita sekali-kali menekan kebenaran, menyangkali kebenaran. Karena sikap-sikap seperti itu dapat membuat hati nurani kita menjadi gelap. Dan kita tidak lagi peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Jangan membiasakan sebagaimana dibiasakan para pemimpin agama pada zaman Yesus yang selalu menekan kebenaran itu. Sehingga mereka menjadi orang yang begitu jahat, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Terhadap kebenaran, mari kita tunduk. Terhadap kebenaran, mari kita lakukan. Karena itulah realitas yang Allah menyatakan kepada kita. Dan disitulah kita menjadi orang yang berintegritas. Yang kedua, saudara-saudara, integritas dapat dikorbankan karena keserakahan kita. Dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, bagaimana pemimpin agama mengatur mengenai sumpah yang memang diperkenankan untuk membuat sumpah. Tetapi bagaimana mereka melihat sumpah yang mengikat dan sumpah yang tidak mengikat. Inilah sesuatu yang sangat menarik. Tuhan Yesus berkata begini, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Yang dimaksud dengan emas di sini bukan emas yang menyelubungi bait suci, bukan. Tapi emas persembahan. Para pemimpin agama mengatakan sumpah kepada bait suci tidak mengikat, tapi sumpah atas emas yang dipersembahkan di bait suci itu mengikat. Kemudian dikatakan lagi, saudara-saudara, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu mengikat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan, manakah yang lebih besar? Bait suci ataukah emas? Manakah yang lebih berpengaruh? Mezbah dengan persembahan di atas mezbah? Bukankah mezbah itulah yang menguduskan persembahan di atas mezbah? Bukankah bait suci lebih besar daripada emas yang dipersembahkan di bait suci? Namun mengapa sumpah atas bait suci tidak mengikat, tetapi sumpah atas emas itu mengikat? Sumpah atas mezbah tidak mengikat, tetapi sumpah atas persembahan di atas mezbah itu mengikat. Rahasianya adalah keserakahan. Mereka ingin emas yang ada boleh menjadi milik mereka. Mereka ingin persembahan yang ada juga menjadi milik mereka. Karena orang-orang yang menyatakan sumpah, mereka tahu orang itu tidak sanggup menggenapi sumpahnya. Saudara-saudara, hati-hati dengan keserakahan. Dengan keserakahan kita bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai maksud dan tujuan hawa nafsu kita. Tuhan mengajarkan kita mencukupkan diri dengan segala apa yang kita miliki. Bahkan mensyukuri
apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sangat menentang orang-orang yang iri kepada kepemilikan orang lain. Karena ketika kita memiliki keserakahan, maka kita akan menjual integritas kita demi mencapai maksud itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang yang berintegritas haruslah seorang yang mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan berikan. Dan dia puas dengan apa yang dia miliki. Dan hidup dia bukan untuk semua itu. Hidup dia adalah bagi Tuhan. Hidup dia adalah hidup di dalam kebenaran. Dan orang seperti ini, dia rela berkorban demi kebenaran itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang berintegritas dari setiap orang percaya. Biarlah kita ditemukan sebagai orang yang memiliki integritas di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara, untuk kita hidup berintegritas, marilah kita selalu sadar bahwa hidup kita ada di hadapan Tuhan. Kita seringkali berpikir, kita baru berada di hadapan Tuhan ketika kita ibadah. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Betul. Kita berpikir, kita berada di hadapan Tuhan waktu kita berdoa. Betul, waktu kita berdoa kita di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya hidup kita selalu berada di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan sesungguhnya, kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau katakan, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan. Ketika saudara berlaku bagi orang lain, saudara jangan lupa, Tuhan ada di hadapan saudara. Saudara sedang berbuat kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari hidup kita di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara, kita terpanggil terus untuk hidup berintegritas. Hidup dengan jujur dan apa adanya. Tidak menjadi orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Tetapi menjaga diri begitu rupa, sehingga hati kita dapat diuji, hati yang lurus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah selalu, hidupmu dan hidupku selalu ada hadapan Tuhan. Dan biarlah kita selalu ingin menyenangkan hati Dia. Disitulah saudara dan saya berjalan dengan integritas. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin kami mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Supaya kami dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang punya integritas, yang tidak perlu bersumpah untuk menyatakan kebenaran. Tetapi orang-orang mengenal kami karena kami memiliki karakter yang dapat diuji. Ya Tuhan, bantu kami. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok. Seringkali kami juga bisa dipengaruhi oleh dunia ini, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan hawa nafsu kami. Tetapi ya Tuhan, biarlah peringatan firman Tuhan pada hari ini menolong kami menjadi orang-orang percaya yang selalu hidup di hadapan Tuhan. Tidak lain tidak bukan hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak menjadi orang-orang yang serakah, yang mengingini dunia ini, dan kami lupa ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami belajar untuk berintegritas. Meskipun kami tahu ya Tuhan, ada risiko, ada harga yang harus dibayar. Tapi kami percaya, ketika kami rindu menyenangkan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi sumber dan perisai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.